Halo semuanya, ini adalah Huawei Watch GT3. Jadi ini adalah smartwatch yang menurut tukang trip multifungsi. Jadi bisa digunakan untuk aktivitas outdoor ataupun berolahraga, dan juga desainnya dapat kalian gunakan casual. Jadi untuk kalian para pekerja yang menginginkan jam yang tangguh, multifungsi, dan juga penampilannya elegan seperti jam tangan klasik analog, ini bisa jadi salah satu referensi untuk kalian. Cuman di sini tukang trip akan membahas fitur unggulan yang dapat kalian pergunakan untuk aktivitas outdoor. Karena memang di sini sangat banyak fiturnya. Yang paling dominan adalah untuk sport. Tapi kali ini tukang trip akan membahas beberapa spesifikasi khusus yang biasa kalian gunakan untuk aktivitas outdoor. Apa aja itu? Jadi tukang trip akan mereview yang pertama mengenai altimeter atau ketinggian. Yang kedua, tukang trip akan ngecek barometer atau tekanan udara. Dan yang ketiga, kita akan cek apakah di jam ini ada temperaturnya. Dan juga kita akan cek fitur dari GPS di smartwatch ini. Jadi kita akan cek satu persatu, pastikan kalian simak terus videonya sampai habis. Seperti yang tadi aku bilang, smartwatch ini mendukung fitur GPS. Jadi untuk kalian yang akan melakukan aktivitas luar ruangan seperti misalkan trekking atau sepedahan yang membutuhkan jalur, di smartwatch ini kita akan coba sebuah aplikasi olahraga yang mana aktivitas ini akan menggunakan GPS, ya. Jadi GPS di sini kalian jangan bayangkan dulu seperti kalian gunakan di handphone, tapi di sini lebih simple dan difokuskan memang untuk suatu kegiatan khusus. Sekarang kita coba, karena ini kita sedang berjalan di daerah camping, jadi kita pilih aktivitas yang berjalan di luar ruangan. Kita pilih. Sekarang GPS-nya sedang mencari areanya. Kita tunggu sebentar sampai dengan berhasil. Nanti kita akan cek keakuratannya. Apakah GPS ini bisa menuntun kita kembali lagi ke tempat saya berdiri sekarang. Nanti kita akan coba berjalan beberapa ratus meter untuk membuktikan fitur GPS yang ada di sini. Dan juga di fitur ini kalian bisa lihat ini tanda love. Ini adalah heart rate. Ini karena tidak aku pakai di pergelangan tangan sehingga hasilnya tidak akurat. Tapi jika kalian tempelkan di tangan, mungkin akan mendekati akurat. Nggak apa-apa. Kita akan coba lihat keakuratan GPS-nya di sini. Sekarang kita mulai. Oke. Sekarang kita lihat sambil berjalan. Ini adalah fitur tambahan lainnya. Selagi kita melakukan perjalanan, untuk melihat GPS-nya, kita swipe. Tadi kita di jalan di titik sana. Sekarang kita akan jalan terus sampai beberapa ratus meter untuk mengetahui keakuratan dari GPS ini. Dan juga pada saat kalian menggunakan fitur GPS ini, langsung diarahkan ke kompas. Kompas panduan yang kalian bisa lihat ini menandakan ke sebelah utara, ya. Jadi cukup baik, cukup membantu. Nah, ini kita udah selesai jalan
dari titik awal kita. Nah, ini si GPS di handphone ini, di smartwatch ini sudah menentukan rute kembali. Kalian bisa lihat yang titik putus-putus itu adalah rute saran dari mereka, dan rute yang biru lurus itu adalah jalur kita tadi dari ke titik awal. Sekarang kita coba cek rute kembali. Sekarang kita kembali ke titik awal tadi kita mulai, apakah memang dia sesuai. Oke, jadi ada pilihan. Jalur lurus adalah jalan pintas yang diarahkan si GPS-nya. Kalian bisa lihat, itu ada jalur putus-putus, itu arahan singkatnya dari GPS di smartwatch ini. Tapi jika kita klik route back, kita mengikuti jalur yang tadi kita lalui. Jadi jalur yang tadi sudah kita lalui itu tidak akan hilang, melainkan dicatat di smartwatch ini. Nanti summary-nya kita akan lihat di aplikasi Huawei Health-nya. Nanti kita akan tunjukkan seperti apa hasilnya. Sekarang kita kembali ke route back. Jadi aplikasi ini bisa dibilang anti nyasar ya, karena kita melalui jalur yang sama. Seperti itu. Sebentar. Oke, sekarang kita mulai kembali ke jalur tadi. Ini kalian bisa lihat rutenya 0,26 km lagi menuju kembali. Oke, sekarang kita kembali route back. Oke, ya, kita coba ya. Jadi begitu kita klik rute kembali tadi, si GPS-nya ini akan ngasih petunjuk jarak kira-kira berapa jauh lagi dari kita sekarang berjalan sampai dengan titik awal. Nah, di sini dikasih tahu jaraknya sekitar 0,25 km lagi. Jadi nanti kita lihat seberapa akurat gambaran dari GPS di smartwatch ini. Jadi si GPS-nya ini akan mengarahkan kita menuju jalur yang sama. Kalian bisa lihat jalur yang putus-putus itu adalah jalur finish kita tadi. Nah, sekarang jalur yang biru itu adalah rute kembali kita menuju titik awal. Di situ dikasih tahu jarak kita sekitar 0,15 km lagi. Sekarang kita lihat apakah memang benar itu jalan yang sama. Kita sampai di rute awal kita, dan seperti itu kira-kira untuk rute GPS-nya ya. Sekarang kita lihat fitur barometer dan juga altimeter di smartwatch Huawei GT 3 ini. Nah, jadi ini adalah aplikasi barometer atau tekanan udara. Ya. Jadi memang di smartwatch ini ada alat untuk mengukur tekanan udara. Cuman untuk keakuratannya tukang trip nggak bisa pastikan, karena memang tukang trip nggak bawa alat pembandingnya. Dan juga selain barometer, di sini juga terdapat pengukur ketinggian atau altimeter. Nah, ini tukang trip berangkat dari tempat asal sekitar jam 2
Nah, ini kalian bisa lihat start awalnya. Dan sekarang kita berada di ketinggian 1649 menurut smartwatch ini. Karena saat ini tukang trip sedang camping di daerah Ciwidey. Kurang tahu aktualnya ketinggiannya berapa saat ini. Cuman setidaknya kita dapat gambaran dari smartwatch ini kita sekarang sedang berada di ketinggian berapa. Dan juga untuk termometer, menurut dari aplikasi Smart Health di Huawei, di sini tidak ada fitur termometer. Ini adalah aplikasi untuk barometer. Kita lihat. Jadi memang fitur barometernya ini dia terhubung dengan altimeter. Ya, tapi di sini tidak ada fitur termometer. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengetahui suhu udara sekitar, karena di smartwatch ini, karena dia sudah built-in GPS dan juga barometer, kita tetap bisa melihat suhu udara sekitar, tapi bukan kondisi real time. Jadi kalau kalian membandingkan dengan smartwatch atau jam tangan outdoor lainnya seperti Casio tipe PRG atau Suunto yang katakanlah tipe core, yang bisa real time dan pergerakannya akan berubah saat itu juga, naik atau turunnya, di sini tidak. Di sini dia mengambil data dari GPS mengenai lokasi kita berada. Jadi dia akan mengambil informasi secara umum suhu di sekitar daerah kita berada. Nah, saat ini tukang trip sedang berada di Ciwidey. Di sini tertulis Patengan, mungkin maksudnya situ Patenggan kali ya. Di sini kondisinya hujan lokal. Memang saat ini atau beberapa saat sebelumnya sedang turun rintik-rintik hujan, bukan hujan besar. Dan udaranya pun 16 derajat. Di sini tukang trip coba bandingkan juga suhunya dengan yang dari handphone tukang trip. Di sini kita bisa lihat suhu udara di handphone mencatat 16 derajat. Di smartwatch pun tercantum 16 derajat dan statusnya sama-sama sedang hujan. Artinya untuk suhunya memang tidak terlalu berbeda antara di handphone ataupun di jam tangan ini. Karena memang keduanya mengambil data bukan real time kondisi saat di sekitar device ini, melainkan mengambil data secara general di tempat ini, gitu. Dan juga di sini ada fitur yang nggak kalah pentingnya untuk menunjang kegiatan kalian dan juga untuk memantau kesehatan kalian. Di sini ada fitur heart rate. Jadi device ini akan menghitung berapa detak jantung kalian, beat per minute. Jadi kalian akan dapat lihat summary-nya di aplikasi Huawei Health. Di sini akan memantau karena memang di belakangnya terdapat sensor. Sensornya cukup canggih, nanti kalian bisa lihat sendiri spesifikasinya. Dan juga di sini ada monitor SpO2 atau untuk mengukur saturasi oksigen di dalam darah kalian, ya. Jadi kalau kalian lihat data di sini, itu bisa mengukur secara akurat melalui scan di belakang ini, dan hasilnya bisa kalian tampilkan di sini. Ini cocok banget untuk kalian yang
gemar berolahraga ataupun aktivitas di luar ruangan untuk memonitor kalian kondisinya seperti apa. Jadi sangat oke ya. Masih banyak lagi aplikasi lainnya yang dapat kalian lihat di sini. Cuman seperti yang tadi tukang trip bilang, tukang trip memang fokus untuk memberitahu aplikasi yang memang biasa kalian gunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Salah satunya adalah camping atau mendaki gunung. Jadi menurut tukang trip, smartwatch Huawei GT3 dengan harga kurang lebih 3 jutaan dengan berbagai fitur yang mutakhir dan desain yang menurut tukang trip cukup bagus, bahkan bisa dibilang terbaik di kelasnya. Menurut tukang trip sangat worth it untuk dimiliki. Jadi gimana menurut kalian? Jika kalian punya komen, pertanyaan, atau pendapat seputar smartwatch Huawei GT3 ini, silakan tulis di kolom komen. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan informasi pentingnya dari tukang trip. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.